Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Bibit Wahyuning Tias, JGP Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek, yang dibersamai oleh pengajar praktek Bapak Junianto Iksan dan juga fasilitator Bapak Syaifuddin Jupri, SPD, MPD. Pokok bahasan pertama dalam video ini adalah keterkaitan antar materi. Adapun dimulai dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Lalu, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 budaya positif. Dalam modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun. Maksudnya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa pendidikan itu berhamba pada murid. Maksudnya, pendidikan harus berpihak pada murid, sehingga pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik murid. Jadi, pendidikan itu berpusat pada murid. Keterkaitan modul. Untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka guru perlu menerapkan budaya positif yang dapat membuat murid itu merasa bahwa dirinya diberdayakan. Selanjutnya, di modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan juga reflektif. Saya juga mempelajari tentang peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang terakhir, mendorong kolaboratif antar guru. Keterkaitan dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 1.2 menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru harus menjiwai nilai dan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun budaya positif yang ada di modul 1.4 dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Melalui budaya positif, guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, itu menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perubahan diperlukan perumusan sebuah visi. Adapun visi itu sendiri dapat terwujud jika terdapat kerjasama dari semua stakeholder sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja yang sudah direncanakan, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang dikenal sebagai budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti modul 1.4. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi.
Teori motivasi. Gianni Guston menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan penghargaan adalah perbuatan menghargai. Alfie Kohler mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. 5. Posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik menurut saya dan di luar dugaan. Ketika saya mempelajari salah satu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan penghargaan, ternyata penghargaan memberikan beberapa dampak yang kurang baik untuk murid. Di antaranya, dampak merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul. Setelah mempelajari semua materi di modul 1, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya terapkan itu masih kurang tepat. Biasanya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Padahal, seharusnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman menerapkan konsep inti modul 1.4. Saya menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah maupun PR yang diberikan guru. Di jam pembelajaran pun, ia suka sekali mengganggu teman-temannya agar tidak fokus belajar. Saya juga menangani siswa yang bertikai dengan temannya dan juga siswa yang malas piket. Dalam menangani beberapa kasus tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Perasaan ketika mengalami beberapa hal baik. Perasaan saya ketika mengalami beberapa hal baik yaitu senang dan sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas maupun di sekolah. Hal yang baik dan hal yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Posisi kontrol sebelum dan sesudah mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Adapun perasaan saya saat melakukan hal itu adalah merasa bersalah karena telah memberikan sebuah hukuman.
Saya takut menyakiti perasaan mereka, tapi di sisi lain saya percaya kalau tidak menghukum, maka anak tidak akan disiplin. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang ketika menerapkan posisi ini. Saya juga menyadari bahwa komunikasi yang efektif itu penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri murid. Penerapan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul. Saya pernah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun, saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, Wahyu juga tidak luput dari kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting untuk dipelajari. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif menurut saya adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan dan dibiasakan di sekolah, tetapi juga di rumah supaya murid mempunyai karakter yang melekat. Terima kasih sudah menonton, salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.